Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana li dzikri siyarin Nabi Muhammad walladzi ahfazana bisyauqi wal mahabbati wal jununi wal fana'i bi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd. Yang saya muliakan para anak cucu Hadrat Rasul, pewaris ilmu Hadrat Rasul, wabil khusus guru kita yang sangat saya cintai, saudara saya, guru saya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Rasulullah, fi khair wa lutuf fi khair wa lutuf fi khair wa lutuf afiyah wa surur wa hudur ilayhi maulana Muhammad Rasulullah, serta saudara-saudara beliau Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf yang memberikan mau'izah begitu indah. Habib Gas bin Ja'far As-Segaf terkhusus kepada Habibul Khalifah Keramat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yaitu Sayyidul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Kita doakan beliau disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, lebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Rasulullah fi khairul afiyah. Dan juga kita kedatangan tamu cucu dari Habib Soleh Tanggul, akhina fillah Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Imam Al-Qutub Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid Tanggul. Mudah-mudahan dipanjangkan umur fi khairul afiyah wassurur jahi maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadir. Tallallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Setiap orang apabila ingin menuju kepada Hadratullah, menuju kepada Nabi, harus mempunyai guru, harus perantara guru. Asy-Syaikhu Babullah. Anda ingin menuju kepada Hadratullah, melalui guru. Tetapi di akhir-akhir zaman yang namanya adab sopan santun kepada guru sudah sangat sedikit. Orang-orang dulu tuh cepat jadi karena fana al-fana bisyekh muqaddimatun fana billah. Orang fana cinta kepada gurunya itu permulaan daripada cinta fana kepada Hadratullah betul-betul ada di hatinya dan bukan dibikin-bikin. Bukan sok untuk, bukan sok ini, memang betul-betul mahabbah dengan dari hati lubuk yang paling dalam. Saudara tahu murid tercinta dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini wali kutub yang paling lama menjabat maqamul qutbiyah sampai 60 tahun.
Jadi sampai beliau ketika akan wafat minta dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik karena beliau ingin mengamalkan hadis Rasulullah, dianjurkan menuntut ilmu mulai lahir sampai wafat. Dimintakan kepada murid tercinta beliau Habib Ahmad bin Zaid al-Hakim untuk membacakan kitab Muwatta lil Imam Malik. Rahasianya apa? Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi anahu kana yaqulu lahu sayyidina al-habib Abdul Haddad mara bil maqbar al-karim wa nada man biha min ahli al-barzakh fa ajwabu lama zada ma indi min husni dhanni bihi syai'a. Seandainya katanya, itu sampai sekarang ini, seandainya guruku Al-Habib Abdullah Haddad masuk di Tarim, di Zambal, memeluk salam dan salamnya dijawab oleh Ahlul Barzah, tidak berupa mahabbah sedikit pun di dalam diriku kepada Imam Al-Haddad. Jadi ditunjukkan keramatnya seperti itu, tak berubah. Jadi wali besar. Maka ketika Imam Al-Haddad beliau akan diberikan makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Haddad, "Manil Idrus." Mantap saya ini dapat makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Akhirnya makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke murid tercinta beliau Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Dekat tapi ada, dekat tapi tidak merendahkan, dekat menjunjung tinggi, dekat menjadikan gurunya orang satu-satunya ba'dallah wa rasulih. Ya memang harus jalannya seperti itu. Dan di sini Imam Al-Haddad berkata, ini bukan perkataan Abu Bakar Muladawilah, tapi yang berkata Imam Al-Haddad, la yanbaghi li talib an yaqula li shaykhihi, tidak boleh bagi penuntut al-ilm dia mengatakan kepada gurunya murni dikata atau atini kata, perintahkan aku ini atau ini. Jadi bukan karena gurunya, dia yang mendikte gurunya, gurunya yang didikte. Tidak betul. Bal yanbaghi an yakuna kal mayyit baina yadil ghasil. Seyogyanya bagi seorang murid kepada gurunya seperti jenazah yang sedang dimandikan. Mau ke kanan oke, mau ke kiri oke. Makanya orang-orang di akhir zaman, santri tidak berhasil usul kepada Allah gara-gara su'ul adab dengan gurunya. Nah, sini Imam Al-Haddad guru itu paham apa yang buat muridnya. Ada yang dibuat khidmah, ada yang dibuat untuk membagikan fuqara wal masakin, ada yang dibuat ini, ada yang tahu siapa guru. Ya, orang terkadang dekat itu al-qurbu hijab. Kedekatan itu kalau kita nggak punya hati bersih, terhijab bahwa guru kita itu orang besar. Makanya diharamkan mendapatkan barakah daripada aulia rasul. Terkadang siapa anaknya sendiri, karena nganggap ayahnya sholatnya biasa-biasa saja, wuduknya biasa-biasa saja, ininya biasa-biasa saja, ya berubah. Muridnya mana dapat? Nah, kedekatan harus dengan rasa ta'zim. Baik. Jadi orang itu sama guru itu harus betul-betul di hatinya tidak ada prasangka buruk. Dan guru itu berikan pahala.
Saya masih ingat pesan Sayyidul Habib Muhammad bin Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Bajali. Beliau pernah mengatakan, guru ngaji saja itu walati dalam bahasa Jawa. Guru ngaji saja itu bikin walat. Ya apalagi guru seorang murabbi. Ketulahan, ya, kalau bahasa Banjar itu ketulahan, walat itu ketulahan, durhaka kepada guru. Jadi saya bawakan riwayat lagi. Kalau masih dibawakan riwayat-riwayat seperti ini, masih saja suul adab dengan guru, berarti ya memang dasarnya hatinya jahanam, hatinya setan. Berarti sudah dikasih riwayat, kita tetap aja khatamallahu ala qulubihim memang. Haka Syekh Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, syakhsun min al-fuqaha dakhala ala Sayyid Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Diriwayatkan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah, ulama besar, wali besar, kutub besar. Ada seorang fuqaha. Orang itu kan kalau ahli fikih, ahli nahwu, bibirnya itu gede. Dia merasa pintar, merasa saya, sifat saya itu ada. Dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, sampai menjadi anak rabbukumul a'la seperti Fir'aun. Dikit-dikit saya, ini saya. Itu penyakitnya orang pintar nahwu itu. Penyakitnya orang pintar baca kitab itu. Dikit-dikit waduh saya, bukan barokah gurunya, dari dirinya sendiri. Kalau orang enggak, saya bisa seperti ini, barokah dari guru saya. Nah, ini enggak. Dakhala Sayyid Syekh Abil Abbas Al-Mursi, jadi orang ahli fikih tadi, masuk ke majelisnya Sayyid Syekh Abil Abbas Al-Mursi, seorang wali kutub Abil Abbas Al-Mursi. Wa huwa yudarrisul ilma fil Iskandariyah. Beliau sedang mengajar ilmu di Iskandariyah, di Mesir. Fasara yuzhamu fi taqdir fa'azama alaihi syekhun faqarrar fara'a nafsahu alaihi syekh. Jadi begitu Abil Abbas Al-Mursi sedang ngajar, ya, sedang ngajar, tahu orang yang fikih itu merasa pintar. Penyakitnya jahanam dulu. Dikit-dikit saya masuk ke majelisnya Abil Abbas Al-Mursi, dia terang merasa ilmunya lebih tinggi daripada Abil Abbas Al-Mursi. Dan kalau sekelas Abil Abbas Al-Mursi itu nggak perlu ceramah, dilihat saja hati kita sudah tenang. Orang-orang awliya itu nggak harus ceramah pintar-pintaran ceramah. Yang disampaikan oleh Hadratur Rasul, khiyaru ulama ummati alladzina idza ru'u dzikrullah. Paling terpilihnya ulama antara umatku. Kalau kita memandang kepada wajah ulama tadi, ingatan kita langsung tertuju kepada Allah. Enggak perlu pakai ceramah lagi. Dilihat saja kita sudah tenang. Abil Abbas Al-Mursi wali kabir. Wah ini espresso ilmu. Oh nanti anak harus nyampaikan begini. Ini biar pemahaman saya bisa begini. Oh ini orang bisa kalah. Ini kan penyakit hati, kotor hatinya. Ini biasanya penyakitnya, kalau saya di sini di Abdurrahman Bilfiki, penyakitnya khutbah, ya, penyakitnya tukang qasidah, penyakitnya tukang qiraatul Quran. Itu begitu qiraatul Quran suaranya enak buat. Wah suara orang terkejut dengan suara saya. Oh, al-un Fir'aun hadil ummah. Kalau orang-orang yang ikhlas nggak perlu pakai gitu, dilihat saja sudah tenang hatinya. Dilihat kebebasan. Ya kebebasan apa? Tenang. Ingat sholawat, ingat ini, ingat baca dekat kepada Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu pakai kola-kola. Duduk saja sudah tenang. Itu kita cari ulama-ulama seperti itu sudah
merasa ini Fir'aun hadhil ummah. Yang kedua apa? Tukang qasidah. Yang ketiga orang yang suka qiraatul Quran. Begitu suaranya nyaring semuanya Allah. Ini yang dengarkan Allah, yang dia merasa bibirnya masuk iblisnya. Oh, saya enak ini. Hancur lagi amalnya. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi makanya sampai ada kitab Talbisul Iblis. Karena kebaikan orang-orang seperti saya dapat suruh ngapain malu saya sendiri. Oh, di setan itu selalu bisikin, kamu dakwah kamu orang dakwah itu ganjarannya gede, begini. Tetapi syaitan an-la'in tidak pernah membisikkan kepada penceramah seperti saya bahwa siapa yang berdakwah tidak lillahi ta'ala, yang pertama kali melaknat adalah Rabbul Alamin. Tidak pernah membisikkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man allama li ajli dunya mata kafiran. Siapa orang yang mengajar ingin mencari dunia dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Rawahu Syekhul Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani. Sangat baik, tetapi dihancurkan. Ya, kalau ada ini saya contohkan kepada diri saya sendiri, sudah nggak pakai ini. Contoh Abu Bakar Muradawila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Memang penyakitnya seperti itu ya, harus saya sampaikan. Penyakit hati, merasa lebih daripada orang lain, merasa ceramahnya enak, itu penyakit hati. Orang lihat kakek beliau Habib Soleh Tanggung itu, lihat aja kita untuk Allah. Yang ahli maksiat jadi ada taat radhiyallahu ta'ala anhu. Saya lanjutkan. Diusir oleh Ibn Abbas Al-Mursi, orang yang ada suul adab dengan Ibn Abbas Al-Mursi. Apa kata Ibn Abbas Al-Mursi? Kan sudah berceramah, langsung dibilang, qala lahu syekh, ukhruj ya mamkut, keluar kau wahai orang yang tercela atau yang dilaknat. فأخرجوا فصلب جميعهما كان له من القرآن والعلم وصار دائر في زازيقة المدينة كل من رآه يمقته. Ada usul keluar orang yang tidak disuka, keluar diusir oleh Ibn Abbas. Sehingga sampai orang ini tadi ahli fikih ketika masuk ke gang-gang, semua orang yang melihat dia semuanya mencela dia, semuanya. Padahal fuqaha ahli ilmu, gara-gara suul adab dengan wali kutub. Fadulluhu ala sayyidi yaqut al-arsh. Diarahkan untuk kepada sayyidi yaqut al-arsh. Gimana caranya? Akhirnya dimintakan syafaat kepada Ibn Abbas Al-Mursi tentang kejadian tadi. Ini orang sudah ilmunya hilang, masuk ke kampung-kampung bilang, orang lihat aja orang yang tidak dapat ridho gurunya, hidupnya akan hancur. Meskipun dia punya uang, meskipun hancur hidupnya. Tidak dapat ridho gurunya, bahaya itu ridho guru itu. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Dimintakan syafaat, fasyufi'a fihi ila sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, faqala qad radadna alaihi al-Fatihah wal mu'awwidhatayn yusalli bihima. Sudah saya kasih syafaat untuk biar baca Fatihah sama mu'awwidhatain agar bisa sholat. Wakana orang fikih tadi baikkan ya, baikkan. Tafakkur yang mengatakan, qad hafidhal Quran
dia telah hafal Al-Qur'an Karim. Wa 18 kitaban fil ilm, dan dia menguasai 18 fak ilmu agama. Gara-gara Rasulullah tadi masuk, sok pinter, sok ini, hilang semuanya. Hafalan Qur'annya hilang, 18 fak ilmu agama hilang, cuman Fatihah sama Muawwidhatain untuk sholat. Walam yazal masluban ila an-nata, tetap keadaannya seperti itu sampai dia bakar. Makanya hati-hati Rasulullah sama guru, hilang semua. Yang kaya bisa hancur, yang ini bisa ini, yang punya ilmu bisa ilmunya hancur, gak barokah ini semua. Alhamdulillah teman, alhamdulillah. Nah, ini di sini ada Sulukul Murid, masih dari Imam Al-Haddad. Adharru syai'in 'ala al-murid taghayyuru qalbu syekhi 'alaihi. Paling bahayanya seorang murid berubah hati gurunya kepada dia. Yang biasanya dipanggil, nggak dipanggil lagi. Yang biasanya ditelepon, nggak ditelepon lagi. Yang biasanya di WA, nggak di WA lagi. Yang biasanya dipanggil, nggak dipanggil lagi. Ini balak berubah hati seorang guru kepada muridnya. Ini berkata bukan saya, tapi Imam Al-Haddad. Walau ijtama ala islahihi ba'da dhalika masyayikhu masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa an yarda anhu syirkuhu. Meskipun dia datang kepada ulama aulia mulai masyriq sampai maghrib, sahabat saya ulama aulia, saya butuh doa, saya butuh ini, saya butuh, mulai masyriq sampai maghrib keliling dia keliling mencari aulia ulama, tetap tidak akan ditolong, tetap tidak akan kabul doanya ulama-ulama tadi, kecuali gurunya sudah ridho kepada dia. Kalau gurunya sudah ridho, ente mau ke aulia sana, ulama sana, botol ahlan masalah. Tetapi selagi guru anda tidak ridho kepada anda, tidak ridho dengan kelakuan anda, tidak ridho dengan apa yang anda lakukan, meskipun anda ke aulia wal ulama mulai masyriq sampai maghrib, tidak akan diterima oleh Allah Jalla Anda sebelum guru anda ridho. Kalau sudah guru anda ridho, nikmat-nikmatnya hidup saudara-saudara. Karena seburuk-buruknya murid yang melupakan jasa seorang gurunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kata Abu Sahal Rasulullah rahimahullah ta'ala, uququl walidain tabhut taubah. Orang yang durhaka kepada orang tua masih bisa diampuni dengan taubat, dengan istighfar. Wa uququl ustadain la yamhu syai'in albatta. Termasuk salah satu dosa yang tidak diampuni adalah durhaka kepada guru. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada orang tua bisa diampuni dengan istighfar, taubat. Wa uququs syekh syirik, durhaka kepada guru seperti syirik, menyekutukan Allah Jalla wahda. Hati-hati. Alhamdulillah di sini kita punya Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf yang menuntun kita, mengarahkan kita kepada ajaran Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senangkan hati beliau, ikuti tata cara beliau. Jangan pernah suul adab dengan guru menyebabkan anda tidak barokah, ilmu anda tidak barokah, uang anda tidak barokah, hidup anda tidak barokah, dan mati dalam keadaan suul khatimah. Faliyahumillah min dzalik. Mudah-mudahan Al-Habib Al-Hasan bin Ja'far As-Sagaf dipanjangkan umur, ma'lutuf wa afiyah fawqal umur, sahabat Muhammad As-Sagaf fi khair wa afiyah wa surur wa hubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.